Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 70% dari laba bersih tahun 2022. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang laba bersih tahun 2022 masih naik 45% lebih dan ada rencana untuk membagikan dividen. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham LPPF. Saham LPPF bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun 0,5% ke harga 5.000. Cara tren jika kita perhatikan, walaupun satu minggu terakhir ini mulai melemah karena gagal break harga 5.300, LPPF secara tren saat ini trennya masih bergerak tren. Dan resisten di 5.300 memang lumayan kuat karena sebelumnya juga berhasil break garis EMA 50-150 mulai bergerak naik, tapi pada saat mengetes 5.300 gagal break dan kembali bergerak turun. Dan mulai Januari bisa kita lihat mulai bangkit, berhasil break garis EMA 50-150, saat ini mengetes harga 5.300 kembali, ternyata gagal break dan sekarang berada tepat di support psikologisnya di harga 5.000. Jadi secara tren saya masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50-150. Di bawah harga 5.000 masih ada support 4.800, support EMA 50 di sekitar 4.725 dan support EMA 150 di sekitar 4.625. Dan garis MACD yang sebelumnya terus bergerak naik saat ini bisa kita lihat mulai bergerak turun. Dan kemarin kalau pemerintah bahwa laba LPPF itu 1,3 triliun, LPPF tebar sinyal dividen maksimal. Bisa kita baca sekilas, rencananya tuh dividennya sebesar 525. Tapi ingat, ini baru rencana karena baru akan diputuskan pada saat RUPS akhir Maret tahun 2023. Jadi belum pasti angkanya ini. Bisa saja mungkin lebih tinggi atau malah di bawahnya. Tapi saat ini LPPF akan membagikan dividen. Dan jika kita perhatikan lagi, ini yang menurut saya harus hati-hati karena LPPF ada rencana untuk buyback saham kembali yang berjalan hingga Desember tahun 2023. Sebelumnya LPPF sudah melakukan buyback di tahun 2022. Jadi bisa saja pada saat penurunan tajam LPPF di sini mulai ada buyback, saat ini mulai dibuat naik karena ada rencana buyback lagi, karena saat ini harga sudah lumayan tinggi, ada potensi harganya akan dibuat turun lagi untuk bisa buyback di harga bawah. Karena saat ini apabila mau entry untuk trading jangka pendek maupun untuk hold, wait and see dulu. Untuk yang trading jangka pendek memang masih bisa pantau minggu depan, bisa entry apabila LPPF masih bisa kuat berada di atas support psikologis ini. Apabila masih bertahan bisa coba entry untuk swing trade dengan target tetap di 5.300. Dan jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin terlihat masih ada akumulasi, tapi asing terlihat masih terus distribusi. Jadi untuk paling aman apabila mau entry, walaupun memang masih ada potensi untuk bertahan di support psikologis 5.000, apabila kita bisa dapat di sekitar 4.800 sampai garis EMA 50, menurut saya akan lebih baik. Karena harganya lebih di bawah daripada harga 5.000. Apalagi harga 5.300 merupakan resisten yang lumayan kuat. Apabila ternyata terkonfirmasi ini terus turun, maka ini terkonfirmasi double top, sehingga trennya menurut saya akan melanjutkan penurunan. Sehingga saat ini sebaiknya wait and see dulu. Paling aman tunggu di sekitar garis EMA 50, apabila pada saat mengetes masih bisa rebound baru kita entry, itu akan lebih aman. Jadi walaupun untuk swing trade jaraknya lebih jauh. Tapi LPPF masih bisa hold apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah. Yang untuk mau entry pun menurut saya minggu depan masih bisa coba pantau. Selanjutnya saya coba analisa saham MPPA. Bisa kita lihat beda dengan LPPF, MPPA saat ini trennya masih bergerak downtrend. Beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50, bisa kita lihat gagal break. Saat ini mulai bergerak turun dan untuk support yang lumayan kuat menurut saya di sekitar 120. Karena beberapa kali pada saat mengetes harga 120, saham MPPA masih bisa rebound kembali. Jadi saat ini karena harga di 125 dan di atasnya garis EMA 50 di sekitar 135, paling aman menurut saya adalah apabila mau coba entry itu tunggu kembali di sekitar 120. Karena memang secara tren masih ada potensi untuk bergerak turun. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga masih bergerak turun. Untuk MPPA bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin tidak naik dan turun. Untuk broker summary terlihat masih ada sedikit akumulasi, tapi asing terlihat masih terus distribusi. Jadi MPPA saya lihat trennya minggu depan masih akan sideways.
Jadi masih ada potensi untuk turun mendekati 120. Jadi sebaiknya wait and see dulu apabila mau coba swing trade. Sekarang saya coba analisa sama RAS. Bisa kita lihat RAS hari Jumat kemarin naik 3% lebih ke 690. Dan bisa kita perhatikan di sini. RAS 1 minggu terakhir sempat turun karena memang gagal break resisten 700. Sebelumnya bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50 150, RAS terus bergerak naik, mengetes 700, gagal break, turun ke 680, berhasil rebound, kembali mencoba gagal break, sehingga ini mulai terbentuk double top. Tapi bisa kita perhatikan pada saat turun menyentuh garis EMA 50, RAS berhasil rebound. Kayak itu selalu di analisa saya apabila kita dapat saham yang secara tren bagus berada di atas garis EMA 50 150, apabila mulai bergerak turun, selalu saya sarankan untuk coba tunggu di garis EMA 50. Karena garis EMA 50 150 berupa support kuat sehingga ada potensi pada saat mengetes ada potensi untuk rebound. Apabila berhasil rebound, kita bisa coba entry. Sebagai contoh RAS bisa kita lihat menyentuh garis EMA 50 ternyata berhasil rebound. Dan saat ini kembali mendekati harga 700. Dan ini harus hati-hati pada saat rebound teman-teman tidak entry, pada saat dekat 700 teman-teman baru entry. Apabila ternyata gagal break, hati-hati masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk RAS jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi asing juga terlihat masih terus akumulasi. Jadi RAS saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk mengetes kembali 700, tapi ingat karena ini resisten kuat karena selama beberapa bulan ini mencoba untuk break harga 700 gagal break. Apabila masih gagal break minggu depan masih ada potensi untuk sideways. Jadi apabila teman-teman mau swing trade atau trading jangka pendek dan sudah berhasil break di sekitar garis EMA 50, pada saat teman-teman pantau minggu depan ternyata mencoba break harga 700 gagal break, menurut saya paling aman pertimbangkan untuk take profit dulu. Satu bisa tunggu di 680 untuk entry atau tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk entry kembali. Atau teman-teman mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati pun menurut saya masih oke untuk tren yang lebih lama. Karena selama masih kuat di atas garis EMA 50, trennya masih akan sideways cenderung uptrend. Jadi masih ada potensi untuk tren yang lebih jauh. Selama masih kuat di garis EMA 50, RAS masih ada potensi untuk break 700 dan naik ke 750. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Selanjutnya saya akan analisa saham MAPI. Bisa kita lihat MAPI secara tren lebih bagus daripada teman-temannya. Sebelumnya sempat turun mendekati garis EMA 150 berhasil rebound. Gagal break 1400 sempat bergerak turun, tapi saat ini belum menyentuh garis EMA 150 sudah berhasil rebound kembali. Karena memang secara tren MAPI bergerak sangat tren. Ini salah satu alasan kenapa saya bilang apabila sebuah saham masih berada di atas garis EMA 50 150 masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Jadi apabila tidak trading jangka pendek bisa hold terus. Apabila kita lihat saham tersebut setiap kali menyentuh garis EMA 50 150 masih bisa bertahan dan rebound. Jadi kita bisa hold terus karena secara tren bisa kita lihat arahnya terus bergerak naik. Untuk tren lebih lama karena bisa kita perhatikan di sini ini dari Januari 2022 Februari 2022 baru berhasil break. Setelah itu apabila teman-teman hold terus, tidak take profit atau cut loss selama masih kuat di atas garis EMA 50 150, bisa kita lihat trennya terus bergerak naik. Dan saat ini MAPI mencoba untuk break resisten 1600. Jadi walaupun hari Jumat kemarin naik 0,63%, ini belum berhasil break. Dalam 1-2 minggu terakhir pun bisa kita lihat MAPI mencoba beberapa kali break harga 1600 tapi masih gagal. Apalagi candle hari Jumat kemarin menurut saya masih kurang oke. Dan garis MACD terlihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan untuk MAPI bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing terlihat 1 minggu terakhir terus keluar dari saham MAPI.
Jadi MAPI memang saat ini harganya sudah lumayan tinggi dan harga 1600 merupakan resisten lumayan kuat untuk saham MAPI. Jadi apabila teman-teman sudah bersih beli di harga bawah dan ternyata minggu depan mencoba kembali naik di atas 1600, ternyata gagal break dan mulai terbentuk ada candle merah, saya lihat MAPI ada potensi kembali ke 1500. Jadi untuk yang baru mau entry pun saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 1500 sampai garis EMA 50 juga di sekitar 1425 untuk entry-nya. Kan sebelumnya mencoba break 1600 gagal break, turun ke 1500 masih bisa bertahan dan rebound. Ternyata masih mencoba untuk break 1600. Apabila minggu depan mencoba break dan masih gagal break, masih ada potensi untuk sideways. Tapi tetap secara tren MAPI masih sangat layak untuk di hold. Karena memang secara tren masih sangat uptrend. Jadi memang hari Jumat kemarin candlenya masih kurang bagus, tapi apabila hari Senin candlenya solid dan berhasil break harga 1600, berarti MAPI trennya masih lanjut uptrend menuju 1800. Jadi untuk teman-teman sudah beli di harga bawah masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.